Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 10 di mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. Kami kelompok 10 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Gracenda Febina Boru Purba, yang kedua Joshua Tugatorop, yang ketiga Nurjana, yang keempat Seriningsi Karnance Boru Manurung. Di mata kuliah kepemimpinan ini, kami membahas tentang materi fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Dalam materi ini kami membaginya menjadi 4 submateri. Submateri yang pertama yaitu pengertian pemimpin. Yang kedua masalah-masalah kepemimpinan. Yang ketiga pemecahan masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu submateri contoh kasus serta analisis kasus. Untuk materi yang pertama akan saya terangkan sendiri yaitu dengan saya Joshua Tugatorop. Pengertian pemimpin. Pengertian pemimpin kami mengambilnya yaitu dari pendapat ahli yang terlebih dahulu lalu melalui pendapat kami. Kami memilih ahli yaitu Hamhiel dan Kons. Menurut beliau, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Jadi dari pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang mampu memberdayakan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Robbins mengemukakan terdapat 3 dimensi kemungkinan situasi yang dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Pertama, hubungan pemimpin dengan anggota meliputi tingkat keyakinan, kepercayaan, dan aspek bawahan terhadap pemimpin. Kedua, struktur tugas meliputi tingkat di mana tugas pekerjaan terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga, kekuasaan jabatan meliputi tingkat di mana seorang pemimpin mempunyai variabel seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, serta menaikkan gaji. Selanjutnya terdapat masalah-masalah kepemimpinan. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin yang timbul dalam berorganisasi dan bermasyarakat ialah: pertama, manajemen waktu yang buruk. Manajemen waktu yang buruk akan menyebabkan kebiasaan untuk menunda, kurang tidur, letih, tidak tepat waktu, terburu-buru, dan disorganisasi. Yang kedua ada kurangnya review dan evaluasi. Masalah pemimpin adalah ketidakpedulian akan hal kecil yang dilakukan oleh karyawan. Terkadang karyawan melakukan kesalahan yang kecil, tapi si pemimpin mendiamkannya dengan harapan karyawan tersebut akan sadar sendiri akan kesalahannya. Namun pada nyatanya karyawan tersebut tidak sadar dan pada akhirnya pemimpinlah yang menjadi sasaran keluhan dan komplain dari karyawan lainnya. Yang ketiga ada ketidakpercayaan. Biasanya kehancuran suatu organisasi disebabkan oleh ketidakpercayaan anggota terhadap pemimpin. Yang keempat ada tidak membagi tujuan. Seorang pemimpin sepatutnya membagi tujuan-tujuan apa yang harus dicapai dalam perusahaan kepada seluruh karyawannya. Yang kelima ada perbedaan pendapat. Dalam sebuah organisasi sering terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin dengan bawahannya. Karena hal inilah sering timbul masalah-masalah dalam lingkungan internal perusahaan yang mengakibatkan kesenjangan antara pemimpin dan karyawannya. Yang keenam ada kurang tanggung jawab. Terkadang seorang pemimpin kurang bertanggung jawab atas tugas atau amanah yang dipegangnya sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan dari bawahannya. Ketujuh, masalah hubungan personal. Batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun jika terlalu akrab maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Yang terakhir, kurangnya motivasi. Dalam kepemimpinan, salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Namun jika salah untuk memotivasi karyawan, maka ini menjadi masalah kepemimpinan sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Pemecahan masalah.
Seperti yang kita ketahui, organisasi selalu dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari yang bersifat strategis sampai dengan bersifat operasional. Masalah-masalah yang bersifat operasional paling sering terjadi dihadapi oleh para pekerja tingkat operasional. Demi pencapaian tujuan organisasi, maka para pekerja selalu mencari pemecahan dari masalah tersebut. Apa sih pemecahan masalah itu? Pemecahan masalah adalah artinya itu suatu cara untuk mengetahui, mempelajari masalah agar bisa diselesaikan. Kami mengutip beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Dengan mencari sumber dari masalah tersebut, maka otomatis hal pertama atau langkah dalam menyelesaikannya sudah mulai terlihat. Yang kedua yaitu mencari siapa saja yang terlibat dalam masalah. Hal ini sangat penting. Agar masalah tersebut dapat selesai, kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga yaitu bersikap santai tapi serius. Di sini menekankan yaitu dalam menghadapi masalah kita tidak perlu terlalu panik, tapi kita juga harus fokus dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu jangan sampai aktivitas lain terganggu. Ini merupakan hal penting. Terkadang satu masalah mengakibatkan masalah lain. Maka dari itu kita harus menjaga agar satu masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menyebabkan masalah lainnya. Yang kelima yaitu memanfaatkan orang-orang di sekitar. Seperti yang kita ketahui, kita adalah makhluk sosial. Dalam menyelesaikan masalah, kita perlu orang untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut, setidaknya untuk bertukar pikiran, setidaknya untuk bertukar pikiran demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contoh kasus dari fakta atau permasalahan kepemimpinan kami mengambil yaitu dari PT Pertamina. Kasusnya itu pergantian Direktur Utama PT Pertamina Dwi Swejipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang akhirnya terjawab yaitu dengan adanya surat keputusan pencopotan keduanya yang diserahkan Menteri BUMN Rini Suemarno pada Jumat pagi 3 Februari 2017 tahun 2017. Komisaris Pertamina Gatot Trihargo mengatakan keduanya dicopot karena masalah kepemimpinan, yaitu salah satu hal yang dicermati Ibu Menteri dan jajaran komisaris adalah masalah leadership di Pertamina. Pergantian pemimpin Pertamina di mata pengamat perminyakan terbilang kontroversial karena baru 20 Oktober 2016 yang lalu terjadi perubahan susunan kepemimpinan Pertamina. Saat itu, Menteri Rini menetapkan struktur baru direksi yang menyediakan kursi wakil direktur utama yang ditempati oleh Ahmad Bambang. Pos ini bertugas memimpin dan mengkoordinasikan Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, serta Deputi Direktur Energi Baru Terbarukan. Wakil Direktur Utama juga berwenang mengambil keputusan impor bahan bakar minyak. Namun belakangan, model kepemimpinan itu menuai kritik. Sejumlah pejabat pemerintah menuturkan Pertamina seperti matahari kembar. Beberapa kebijakan perusahaan diputuskan secara sepihak oleh Wakil Direktur Utama. Misalnya impor solar 1,2 juta. Misalnya, pada saat mengimpor solar senilai 1,2 juta barel untuk Januari 2017 yang diputuskan pada Desember, ujar sumber Tempo yang mengetahui betul soal ini. Dalam susunan kepemimpinan Pertamina yang dibentuk pada 20 Oktober 2016, Direktur Utama Pertamina dijabat Dwi Swejipto, sementara Direktur Pemasaran Ahmad Bambang digeser menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina. Sejumlah sumber mengatakan Dwi sama sekali tidak dimintai pendapat dalam penyusunan struktur baru ini.
Dalam mekanisme impor minyak, menurut beberapa pejabat perusahaan itu, direktur utama hanya menjadi semacam tukang stempel. Keputusan diambil waktu direktur utama yang membawahi direktur pengolahan dan direktur pemasaran. Perkenalkan, nama saya Gracianda Febina Purba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang analisis dari contoh kasus yang telah kita ketahui. Nah, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan haruslah mengkonfirmasinya kepada jajarannya. Namun Ahmad, direktur pemasaran, melakukan keputusan sepihak dalam mengimpor solar 1,2. Nah, kami menganalisa dalam studi kasus tentang pergantian dua direktur utama di Pertamina, bahwasanya Dwi sebagai direktur utama hanyalah stempel dalam perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena Dwi sebagai direktur utama dalam Pertamina kurang bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Dalam perusahaan Pertamina juga terjadi diskomunikasi antara Dwi sebagai direktur utama dengan Ahmad Bambang sebagai direktur pemasaran. Adanya dua pemimpin dalam pimpinan akan sangat membingungkan para bawahannya, karena sebagai karyawan, pimpinan mana yang sepatutnya mereka anut. Kami berpendapat bahwa Pertamina harus memiliki manajemen yang solid untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan yang semakin besar, seperti halnya yang dikatakan Gatot Trihargo selaku komisaris Pertamina. Kami melihat internal harus ditingkatkan, sehingga perlu ada penyegaran dalam menjalankan Pertamina. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi yang sudah kami jelaskan yaitu pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam melaksanakan peran kepemimpinan, baik peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, maupun pelatih untuk meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi pegawai atau pengikut pada sebuah organisasi. Nah, peran tersebut mempunyai pengaruh jika para pemimpin memiliki kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan untuk menggerakkan pengikut ke arah pencapaian visi organisasi. Memadukan gaya kepemimpinan dengan karakteristik pengikut, maka akan organisasi menuju pada kesuksesan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman semua dan juga dosen pengampu, kami ucapkan terima kasih.